من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kita lanjutkan masih hadis yang ke-68 ya. Bab firman Allah Ta'ala, yujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan mereka melihat kepada Rabbnya. Di mana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nanti kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar demikian pula melihat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwa. Dalam satu riwayat, hal tudammuna. Apakah kalian berkerumun, berdesak-desakan untuk melihat matahari dan bulan apabila tidak ada awan? Kami berkata, tidak wahai Rasulullah. Fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Kalian pun nanti pada hari kiamat sama, tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan. Tsumma qala yunadi munadin. Kemudian Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat akan ada yang yunadi munadin, yang menyeru, liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Hendaklah setiap kaum pergi kepada yang ia sembah dahulu sewaktu di dunia. Fayadhhab ashabus salib ma'a salibihim. Penyembah salib akan pergi bersama salib mereka. Wa ashabul authan ma'a authanihim. Penyembah berhala akan pergi bersama berhala mereka. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Dan setiap yang menyembah sesuatu selain Allah, mereka akan pergi bersama sesembahan-sesembahannya. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Sehingga tersisalah orang yang hanya beribadah kepada Allah saja. Baik ia orangnya bar, soleh, ataupun orangnya tidak soleh. Yang jelas waktu di dunia ia hanya menyembah siapa? Allah saja. Wa ghubbarat min ahlil kitab. Demikian pula ya, sisa-sisa dari ahli kitab yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tsumma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarab. Kemudian didatangkanlah neraka jahanam, kata Rasulullah. Ditampakkan seakan-akan ia adalah fata morgana. Fayuqalul yahud ma kuntum ta'budun. Lalu orang-orang Yahudi itu akan ditanya, apa yang kalian sembah dahulu? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Maka mereka berkata, kami dahulu menyembah Uzair anak Allah. Fayuqal kadzabtum. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Famadza turidun? Apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu an tasqiyana. Mereka berkata, kami ingin ya Allah, Engkau memberikan minum kepada kami. Karena di padang mahsyar sangat panas sekali ya. Di mana matahari didekatkan sampai 1 mil, bayangkan. Fayuqal ishrabu fayatasaqatuna fi jahannam. Lalu dikatakan kepada mereka, silakan minum. Maka mereka pun berjatuhan dalam neraka jahanam. Tsumma yuqalu lin nasara, kemudian akan dikatakan kepada orang-orang Nasrani, ma kuntum ta'budun. Apa yang kalian dahulu sembah? Fayaquluna kunna na'budul Masih ibn Maryam. Mereka berkata, kami dahulu menyembah Masih bin Maryam, Nabi Isa, anak Allah, ya Masih ibn Allah. Fayuqal kadzabtum lam yakun lillahi sahibah wala walad. Kalian berdusta, kata Allah. Allah tidak memiliki anak, tidak pula istri. Fama turidun? Apa yang kalian inginkan? Fayaquluna nuridu an tusqiyana. Kami ingin ya Allah, Engkau berikan kepada kami minum. Fayuqal ishrabu fayatasaqatuna fi jahannam. Lalu dikatakanlah, silakan minum. Maka mereka pun berjatuhkan dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Sehingga tersisalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja. Baik dia soleh ataupun tidak soleh. Fayuqalu lahum, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Apa yang menahan kalian di sini sementara orang-orang semua sudah pergi? Fayaquluna faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yaum
Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun. Kami meninggalkan mereka sementara kami yang paling butuh kepadanya pada hari ini. Dan sesungguhnya kami mendengar ada yang menyeru, hendaklah setiap kaum pergi bersama yang ia sembah. Wa inna ma nantadhiru rabbana, sementara kami menunggu Rabb kami yang kami sembah. Qala fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'ahu fiha awwala marrah. Maka Allah pun mendatangi mereka dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang pertama kaum mukminin melihatnya. Ya, ketika kaum mukminin menunggu di padang mahsyar, kemudian Allah datang bersama malaikat bersaf-saf. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, di saat itu kaum mukminin melihat Allah, sedangkan orang-orang kafirin tidak bisa melihat Allah. Karena Allah mengatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka tertutup mata mereka untuk melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Di saat yang kedua ini Allah mendatangi orang beriman itu dengan bentuk yang tidak sama dengan yang pertama. Fayaqul ana rabbukum, lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin untuk menguji keimanan mereka itu. Aku Tuhan kalian, aku Rabb kalian yang dahulu kalian sembah. Fayaqulun anta rabbuna, lalu mereka berkata engkau Tuhan kami. Fala yukallimu il anbiya, dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara kecuali para nabi saja. Ya, kaum mukminin bingung, kok Tuhan kami beda? Gak mungkin. Dalam satu riwayat yang lain yang sahih, kaum mukminin mengatakan apa? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Karena melihat bentuknya beda. Sementara mereka hanya menyembah siapa? Allah saja. Fayaqul, lalu Allah berfirman, hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifuna? Apakah ada tanda yang kalian kenal dari Rabb kalian? Fayaquluna as-saq. Maka mereka kaum mukmin berkata, betis. Fayakshifu an saqih. Maka Allah pun menyingkap betisnya. Ini wajib kita imani, Allah punya betis, Pak. Tapi antum jangan pikirin betis. Sebab kalau antum pikirin betis antum pasti betis siapa? Kita sendiri. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya hamba, mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya hamba, demikian pula kita katakan Allah punya betis karena Allah di sini mengabarkan. Tapi betisnya Allah tidak mungkin sama dengan betisnya makhluk. Itu sesuai dengan keagungannya. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Di saat itulah kaum mukminin kenal, ya. Fayasjudu lahu kullu mu'min, semua mukmin sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah, dan tersisa yang dahulu di dunia mereka sujudnya karena riya dan sum'ah. Fayadhhab kama yasjud faya'udu dhahru tabqan wahidan. Setiap kali mau sujud lempeng lagi itu, enggak bisa sujud. Akibat dari dia dulu salatnya apa? Riya, pengen dilihat orang. Tsumma yu'ta bil jasr fayuj'al baina dhahrai jahannam. Kemudian didatangkanlah jembatan Sirat. Kemudian dipancanglah di atas api neraka Jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jasr? Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu jasr? Maksudnya bagaimana sifatnya jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam itu? Kata Rasulullah, madhadah, membuat orang jatuh kalau melewatinya. Mazallah, membuat orang tergelincir. Alaihi khatatif, di atasnya ada khatatif, khataf. Itu kayak apa, besi yang begini bentuknya nih, Pak. Pengail. Wa kalalib, dan di atasnya juga ada kalalib. Itu kayak pancingan. Wa hasakah, demikian pula hasakah, duri. Mufaltuhah, yang lebar. Laha syaukah, yang memiliki duri. Ufaifa, yang berbentuk yang bengkok. Takunu binajdin yuqalu laha sa'dan, mirip dengan duri yang ada di Najd sana pada sebuah pohon namanya sa'dan. Artinya durinya mirip kayak gitu. Iya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah saja. Al-mu'min 'alaiha qatarf. Mukmin yang melewati jembatan Sirat tersebut ada yang melewatinya seperti sekejap mata. Cepat sekali. Wa kalbar, ada yang seperti kilat. Wa karih, ada yang seperti angin yang kencang. Wa ka'ajawidil khayli warrikab, ada lagi yang seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Fanajin musallam, ada yang selamat sampai
ya tujuan sampai ke sana, ya nyebrang. Wa najin makhdush, ada yang selamat tapi kena api neraka. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa yang melewati jembatan Sirat hanya orang yang beriman saja. Karena sudah kita sebutkan tadi, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir yang menyembah selain Allah sudah ikut siapa? Mungkin Tuhan-Tuhan mereka ke neraka jahannam semua. Langsung masuk gitu. Mereka nggak ngelewatin jembatan Sirat. Iya. Nah, orang-orang yang beriman yang melewati jembatan Sirat ini terbagi 3. Ada yang selamat nggak kena sama sekali sengatan api neraka. Ada yang selamat kena sengatan api neraka. Ada yang akhirnya jatuh ke dalam neraka jahannam. Iya. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Sampai yang terakhir itu dia lewatnya itu ditarik, diseret. Fama antum bi ashadda limunashadatan fil haqqi, dan kalian tidak lebih kuat permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu dari aku dalam kebenaran. Qad tabayyana lakum minal mu'min yauma idzin lil jabbar. Di hari itu telah menjadi jelas kepada Allah siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim, dan apabila orang-orang yang beriman telah selamat melewati jembatan Sirat, dan mereka melihat teman-teman mereka masuk ke dalam neraka jahanam, apa yang terjadi, Pak? Yaqulun, maka orang-orang beriman yang sudah selamat ini akan berkata, Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rabb, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, ya Allah. Mereka dulu berpuasa bersama kami dan beramal soleh bersama kami, ya Allah. Subhanallah. Iya. Ini nikmatnya punya teman yang soleh gitu, Pak. Iya. Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman kepada orang-orang beriman yang sudah selamat dari melewati jembatan Sirat itu. Idhabu. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min iman fa akhrijuh. Silahkan kalian pergi, yang kalian temukan, yang kamu kenali dari teman-teman kalian yang di hatinya ada sebesar dinar dari keimanan, keluarkan. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Dan mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam ini, Pak, tetap Allah haramkan ya wajahnya dari api neraka. Karena bekas sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqai fayukhrijuna man 'arafu. Maka orang-orang yang beriman yang selamat tadi segera mendatangi mereka. Sementara teman-teman yang masuk neraka itu ada yang sudah masuk sampai ke kakinya, ada yang sampai ke betisnya. Segera kemudian dikeluarkan oleh mereka, orang-orang yang mereka kenal yang mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Tsumma ya'udun, setelah itu mereka kembali lagi kepada Allah. Kembali mereka berkata lagi seperti itu. Minta supaya teman-temannya dikeluarkan lagi. Fayaqulu, Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar fa akhrijuh. Pergi lagi ke neraka, keluarkan orang yang ada di dalam hatinya setengah dinar dari keimanan. Akhirnya mereka pun mengeluarkan lagi, Pak, yang mereka kenal. Mereka balik lagi ke Allah, minta lagi. Allah berfirman lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min iman fa akhrijuh. Silahkan pergi yang kalian kenal dia beriman dan mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, keluarkan. Fayukhrijuna man arafu, mereka pun mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal. Makanya Al Hasan Al Basri berkata apa? Perbanyaklah teman-teman soleh kalian. Karena teman soleh itu ya manfaat di dunia dan akhirat. Di dunia dengan nasihatnya, di akhirat dengan syafaatnya. Ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, fa illam tusaddiquni faqra'u, jika kalian kurang percaya sama aku, silakan baca firman Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun sebesar biji sawi sedikit pun juga. Wa in taku hasanah yudha'ifha, jika itu kebaikan Allah lipat gandakan. Fayashfa'un nabiyun, para nabi pun memberikan syafaat dengan izin Allah. Wal malaikah, para malaikat pun memberikan syafaat dengan izin Allah. Wal mu'minun, dan kaum mukminin pun memberikan syafaat dengan izin Allah. Di mana, Pak? Para nabi, para malaikat, kaum mukminin, syafaat mereka belum diterima sampai Allah memberikan izin. Kalau belum Allah kasih izin, belum diberikan. Fayaqulul jabbar,
Setelah semuanya sudah memberikan syafaatnya, para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, semua sudah memberikan syafaatnya. Allah berfirman, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku, kata Allah. Fayaqbidu qabdah minan nar, lalu Allah pun menggenggam sekali genggam dari api neraka. Fayukhriju aqwaman qadim tuhishu, lalu dikeluarkanlah dari api neraka suatu kaum yang sudah menjadi arang. Dalam satu ayat yang lain, Allah pun mengeluarkan dari neraka jahanam suatu kaum yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Mereka sudah menjadi arang, tapi mereka orang yang beriman. Mereka orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik enggak mungkin keluar dari neraka, Pak. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Lalu kemudian Allah pun melemparkan orang-orang yang sudah menjadi arang itu kemana? Ke sungai yang berada di mulut-mulut surga. Yuqalu lahu ma'ul hayah, di mana airnya disebut dengan air kehidupan. Fayambutuna fi hafataih, maka orang-orang yang dari api neraka yang sudah jadi arang itu tumbuh, Pak. Iya, tumbuh. Kama tambutul habbah fi hamilis sail. Sebagaimana kata Rasulullah, biji yang tumbuh ya karena dibawa oleh banjir. Qad ra'aitumuha ila janibis sakhrah. Kamu lihat dia tumbuh di samping karang. Wa ila janibis syajarah, ada juga yang tumbuh di samping pohon. Karena kan ke bawah. Ya. Ke bawah kemana, di situlah dia akan tumbuh. Fama kana ila syamsi minha kana akhdar. Yang lebih banyak terkena sinar mataharinya warnanya biasanya apa? Kata beliau, hijau. Wa ma kana minha ila dhil kana abyad. Adapun yang tidak terkena sinar matahari, ia berwarna putih. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu', maka mereka pun keluar bagaikan berlian. Sudah bagus, Masya Allah. Fayuj'al fi riqabihim al-khawatim. Sementara di riqab mereka itu, di leher mereka diberikan apa? Khawatim, tanda, stempel. Apa itu? Jahannamiyin, ex neraka jahannam. Gak enak juga ya Pak ya. Masuk surga tapi distempel. Ya. Antum bebas di penjara tapi distempel di jidat. Bekas penjara napi gitu. Gak enak juga. Fayadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Fayaqulu ahlul jannah, maka penduduk surga berkata, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka ini orang-orang yang dimerdekakan oleh Ar-Rahman. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluh. Mereka masuk surga tanpa amal yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ah. Untuk kalian apa yang kalian lihat di surga dan 2 kali lipat dari itu. Ikhwata Islam, dari hadis ini kita ambil faidah-faidah. Yang pertama, bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnah, nanti kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di 2 tempat. Tempat yang pertama di padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar seluruh manusia berdiri di padang mahsyar, sementara matahari didekatkan 1 mil. Menunggu siapa? Menunggu Allah. Mereka menunggu selama 40 tahun. Dan 40 tahun itu bagi orang yang beriman, kata Rasulullah, Pak, jaraknya seperti antara asar dan maghrib. Sedangkan untuk orang kafir panjang sekali. Mereka menunggu. Kemudian Allah pun datang bersama malaikat bersaf-saf. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di saat itulah kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang kedua di surga. Ketika kaum mukminin sudah masuk surga, maka Allah taala memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Hal azidukum min syai', maukah aku tambahkan untuk kalian sesuatu? Apa kata kaum mukminin, ya Rabb, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, ya Allah? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka? Tambahan apa lagi yang lebih dari ini? Maka Allah pun membuka tirai hijab. Ya. Maka mereka melihat Allah. Dan mereka tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Kenikmatan surga kecil. Dibandingkan dengan melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, yang belum pernah melihat Tuhannya di dunia hanya orang yang beriman. Selain orang yang beriman untuk melihat Tuhannya. Iya tidak? Iya. Yang menyembah salib udah ngelihat Tuhannya. Yang menyembah
Ya patung udah ngelihat Tuhannya. Yang menyembah segala sesuatu sudah melihat Tuhannya. Kita belum pernah melihat Allah. Ya, ketika kita sholat kita rindu ingin bermunajat kepada Allah. Masya Allah, bagaimana rasanya kita melihat Allah di dalam surga. Luar biasa ya akhul Islam. Hadis ini akhul Islam kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan tauhid, di mana tauhidlah yang menyelamatkan manusia dari api neraka, Pak. Karena semua yang menyembah selain Allah akan ikut sesembahannya, Pak. Yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah Nabi Isa akan berlepas diri. Yang menyembah malaikat akan berlepas diri. Yang menyembah selain Allah akan ikut itu. Tersisa tuh orang-orang yang hanya menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Itu menunjukkan keutamaan tauhid, Pak. Nah, di sini menunjukkan ya akhul Islam yang keberapa? Yang ketiga. Bahwa di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah ada juga yang masuk neraka. Karena memang tauhid hamba itu Pak bertingkat-tingkat. Ada yang tauhidnya sempurna. Nah, di mana kesempurnaan tauhid itu yang membuat ia meninggalkan semua maksiat-maksiat. Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun masuk surganya sempurna. Makanya yang masuk surga itu ada 2. Ada 3 bahkan. Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi. Ini tauhidnya paling sempurna sudah. Mereka ketika disifati oleh Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatafayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah itu makruh. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan saking sempurnanya tauhid mereka sampai yang makruh pun mereka tinggalkan. Saking sempurnanya tauhid mereka. Yang kedua, mereka yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Itu dengan dihisab dengan hisab yang mudah. Di mana Allah akan hisab dia dengan cara mengingatkan dosa-dosa dia dulu waktu di dunia, sebagaimana disebutkan dalam At-Tirmidzi. Di mana disebutkan dalam hadis ketika Allah hendak menghisab seorang mukmin, wada'a kanafah, Allah akan menyimpan tirai supaya enggak kelihatan sama orang-orang. Lalu Allah berfirman kepada si hamba mukmin ini, ata'rifu dzamba kada, atadhkuru dzamba kada, wa yuqarriruhu. Ingat enggak kamu dosamu yang ini? Kamu tahu tidak dosamu yang ini? Dan Allah menjadikan si hamba itu mengakui dosanya. Setiap kali Allah mengatakan, kamu ingat dosa ini? Si hamba berkata, iya ya Allah, itu dosa saya. Sehingga si mukmin sudah merasa yakin akan dilempar ke neraka. Maka Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi dosamu. Hari ini aku tutupi dosamu. Allah ampuni dia. Nah, ini namanya hisab yang ringan. Ada lagi yang masuk surga tapi dengan dihisab dan diadab. Hisabnya berat. Hisab yang berat itu apa? Yaitu seseorang ditanya oleh Allah, diingatkan dosanya, nggak ngaku. Ingatkah kamu dosa ini? Enggak, saya nggak berbuat dosa. Kamu ingat dosa ini? Enggak. Maka Allah menutup mulutnya. Disuruh berbicara tangannya, kulitnya, kakinya. Didatangkan saksi-saksinya berupa tanah yang ia dahulu berbuat maksiat di atasnya, tembok yang dahulu berbuat maksiat di sampingnya, sehingga dia tidak bisa menolak lagi. Maka yang seperti ini pasti diadab, kata Rasulullah. Manukishal hisab udzib. Tapi karena mereka mentauhidkan Allah, tetap Allah berikan balasan dengan tauhidnya, Pak. Mereka tidak kekal dalam neraka Jahannam. Mereka diberikan balasan akibat dosa-dosanya sesuai dengan kadar dosanya saja. Sudah. Kalau dosanya sudah bersih, baru diangkat dari api neraka Jahannam. Dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Ada juga yang berhak masuk neraka, rupanya dapat syafaat. Alhamdulillah. Nggak jadi masuk neraka. Akhirnya masuk surga. Alhamdulillah. Makanya ini keutamaan besar tauhid, Pak. Tauhid itu memberikan keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan syirik. Allah mengatakan apa? Maka mereka mendapatkan keamanan. Dan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Aman maksudnya apa? Ada 2. Aman dari masuk neraka atau aman dari kekal dalam api neraka. Tetap mereka masuk ke dalam surga juga. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah, ini balasan besar ya akhi untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah tauhid. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah, Pak.
Sebab kalau kita wafat dalam keadaan berbuat syirik, abadan, selama-lamanya kita nggak bakal bisa masuk surga. Allah firman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Gak pernah sama sekali. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga dan tempatnya dalam neraka jahanam. Hati-hati. Kenali syirik macam-macamnya apa. Jangan merasa pede, insyaallah saya imannya udah kuat. Jangan. Iya. Di sini kita ambil faedah. Di sini menunjukkan itsbatu as-sirat. Penetapan akan adanya sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan itulah penafsiran firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti masuk neraka. Apa maksudnya? Artinya akan melewati jembatan sirat. Iya. Dan Rasulullah menyebutkan, Pak, sifat sirat itu apa? Dalam satu riwayat yang di dalam hadis ini, madhabah, bikin jatuh. Mazallah, bikin tergelincir. Alaiha khatatif, ada pencaplok-pencaploknya lagi. Dalam satu riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, lebih tajam dari pedang. Lebih halus dari apa? Rambut. Kok kenapa sifat sirat itu begitu sangat seram ya? Karena memang kita melihat sirat yang ada di atas dunia pun berat. Ya tidak? Untuk istiqomah di atas sunnah Nabi, sirat yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW berat tidak Pak? Berat. Halus, membutuhkan keilmuan yang tajam untuk bisa melihat ini hak, ini batil. Apalagi di zaman sekarang yang syubhat merajalela ya. Ujian-ujian orang-orang yang beriman aja Pak, di dunia diuji nggak sama Allah? Diuji terus diuji, hudzibu wa nuqu. Mereka diberikan ujian untuk dipilah oleh Allah siapa yang benar-benar kuat imannya, siapa yang jujur imannya. Demikian pula di neraka jahanam pun akan tetap itu akan disaring lagi oleh Allah. Maka dari itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim apa Pak? Keadaan kita di atas jembatan sirat nanti di neraka sama dengan keadaan kita di atas sirat di dunia. Kalau di dunia kita terkadang istiqomah, terkadang enggak istiqomah, terkadang istiqomah, akhirnya wafatnya dalam keadaan istiqomah, sama. Kita akan selamat, tapi terkadang kena sengatan, terkadang selamat lagi, kena sengatan lagi, terus gitu. Jadi kalau kita ingin melihat keadaan kita di atas sirat, bagaimana cepatnya kita melewati, lihat cepatnya kita dalam mengijabah perintah Allah. Orang yang lewatnya bagaikan apa? Kilat. Karena mereka sangat bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Orang yang berjalan di atas sirat lambat karena mereka lambat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mendengar adzan hayya 'alas shalah masih asyik nonton sinetron. Udah gitu cita-citanya pengen bisa ngelewatin jembatan sirat kayak angin. Sementara menjalankan perintah Allah aja malas-malasan, gak bisa. Maka kalau kita ingin Pak melewati jembatan sirat dengan selamat, kita harus selamatkan diri kita di dunia ini Pak. Dari syahwat, dari syubuhat, harus. Ini untuk keselamatan kita di akhirat. Itu jembatan sirat itu Pak, yang terbentang di atas neraka jahanam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan. Hadis ini kita ambil faedahnya akal Islam azani Allah wa yakum. Itu itsbatus syafa'ah, penetapan akan adanya syafaat. Di mana syafaat itu ada dua macam, ada syafaat yang bersifat umum dan ada yang syafaat yang bersifat khusus untuk Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3. Yang pertama syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan adabnya dalam neraka jahanam. Maka Abu Thalib diringankan dengan diberikan sendal dari neraka jahanam, membuat otaknya mendidih. Ya. Syafaat yang kedua, syafaat Rasulullah supaya penduduk surga masuk surga. Karena penduduk surga tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau Rasulullah yang minta dibukakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga kemudian aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, kemudian malaikat penjaga pintu berkata, "Man ant? Kamu siapa?" Lalu aku berkata, "Ana Muhammad." Aku Muhammad. Lalu kemudian penjaga pintu berkata, "Bika umirt alla aftah li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu sebelummu. Artinya tidak akan dibuka kecuali kalau Rasulullah yang minta.
Maka Rasulullah sudah minta, dibukakanlah. Maka yang pertama kali masuk surga siapa? Para fakir miskin dulu. Fakir miskin dulu yang masuk. Mereka tidur siang 40 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Karena orang kaya dihisab dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azani Allah. Syafaat yang ketiga yaitu asy-syafa'atul 'uzma, yang itu khusus Rasul. Syafaat yang paling besar. Yang disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa nanti kaum mukminin akan di padang mahsyar akan mendatangi Nabi Adam. Dan mereka berkata, "Wahai Adam, berikan syafaatmu kepada kami." Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi, aku dulu pernah berbuat dosa." Pergi kepada Nuh. Dia Rasul yang pertama. Nabi Nuh jawabannya sama. Pergi kepada Ibrahim, ia kekasih Allah. Nabi Ibrahim jawabannya sama. Pergi kepada Musa, ia orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa jawabannya sama. Pergi kepada Isa, karena ia adalah kalimat Allah. Nabi Isa pun juga jawabannya sama. Pergi kepada Muhammad, karena ia hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu pun akan datang. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana laha." Akulah pemilik syafaat itu. Pergilah Rasulullah ke bawah arasy. Fayasjud, Rasulullah bersujud. Dan terus Rasulullah memuji-muji Allah dengan pujian yang Allah baru ajarkan di saat itu. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada Rasulullah, "Irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tusyaffa." Angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Berikan syafaat kamu telah diizinkan. Nah, ini disebut dengan asyafa'atul 'uzma. Adapun syafaat umum ini tidak hanya diberikan kepada Rasulullah. Para nabi, para malaikat, bahkan kaum mukminin, orang-orang yang soleh pun ya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya, Pak. Ya. Ini menunjukkan akan keutamaan memiliki teman-teman yang soleh. Siapa teman yang soleh? Teman yang soleh itu cirinya, Pak. Kalau kita duduk sama dia mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau antum punya teman, kalau ngobrol sama dia, kok malah jadi cinta dunia, itu bukan teman yang soleh, walaupun berjenggot. Antum kalau duduk sama dia, kok membuat hati antum malah keras, itu bukan teman yang soleh, walaupun cingkrang. Teman yang soleh itu hakikatnya yang kalau kita kumpul sama dia, kita membuat ingat akhirat, membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia, membuat kita semangat dalam beramal soleh. Nah itu dia. Nah, teman soleh di zaman sekarang itu jarang, Pak. Coba antum lihat, kalau antum berada di grup kebanyakan ngomongnya apa? Dunia, 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 ketawa, ketiwi dan yang lainnya. Kalau ngomong masalah agama pada diem semuanya. Kita katakan ini teman soleh apa enggak ya? Oh insya Allah Ustadz orangnya berjenggot, mata kaki dan yang lainnya. Kayaknya enggak begitu dia teman yang soleh. Mudah-mudahan mereka soleh, cuma dalam hal ini kurang kesolehannya. Orang soleh, teman yang soleh itu Pak, kalau kita salah diingetin. Teman yang soleh itu suka memberikan faidah Pak. Teman yang soleh itu yang mengingatkan kita kepada akhirat, tidak membuat hati kita keras dengan banyak tertawa dan yang lainnya. Iya. Nah itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini akhul Islam, azani Allah, kita ambil faidah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa amal soleh itu sangat menentukan pada hari kiamat nanti. Seseorang melewati jembatan Sirat itu berdasarkan amal solehnya. Semakin ia kuat dalam beramal soleh, semakin kuat dalam melewati jembatan Sirat. Semakin istiqomah dia beramal soleh di atas jalan yang benar, di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya, semakin ia kuat dalam berpegang kepada sunnah, maka semakin ia bisa melewati jembatan Sirat. Makanya ya akhul Islam, ya setiap kita berusaha untuk selalu berintrospeksi diri. Anak sama antum semuanya, kita semuanya berintrospeksi diri. Kita semua tidak ada jaminan masuk surga. Kalau Abu Bakar udah dijamin, Umar udah dijamin, Utsman dijamin, para nabi, kita ada enggak hadis yang mengatakan Badrus Salam masuk surga? Enggak ada. Ada enggak yang mengatakan Ustadz Firanda masuk surga? Enggak ada. Semua kita belum ada jaminan. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh. Jangan tertipu dengan banyaknya amal, akhi. Jangan tertipu dengan banyaknya amalan soleh kita. Jangan. Karena kita nggak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan, yang mana yang udah diterima kita nggak tahu.
Sementara dosa-dosa sudah pasti tercatatnya. Sementara amal belum tentu diterimanya. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh terus, istiqomah terus. Makanya kita butuh teman untuk saling mengingatkan, Pak. Untuk saling menyemangati. Bukan saling menggembosi. Nah ini akal Islam, azan ya Allah wa yakum. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Semoga kita semua termasuk penduduk surga. Dan Allah selamatkan kita di dunia, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita saling bisa memberikan syafaatnya untuk teman-teman kita pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin, dengan izin Allah tentunya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.